Anak autis itu waktu dilahirkan, dicek darahnya, dibandingkan dengan anak biasa. Ternyata anak autis itu jumpa lagi teman-teman sekalian. Kali ini saya membahas ada studi yang dilakukan di tahun 2020 ya. Sebenarnya berasal dari Turki, yaitu studi ini menghubungkan kadar darah vitamin D pada ibu hamil dengan kemungkinan terjadinya kelainan autism pada anak. Jadi memang dikatakan bahwa pada umumnya ibu hamil itu juga kekurangan, di mana-mana kan rata-rata vitamin D kadar darah kurang. Seperti dikatakan di negara kita, tahun 2020 data dari WHO itu rata-rata penduduk kita hanyalah 17,2 nanogram per mililiter kadar darah vitamin D-nya. Nah tentu kalau wanita ini hamil, tidak bisa diharapkan janinnya itu mendapat vitamin D yang cukup, ya, yang memenuhi syarat. Karena tentu dia dapatnya dari ibunya. Jadi begini, studi ini menunjukkan bahwa kalau kadar darah vitamin D pada ibu hamil itu rendah, maka itu akan mengganggu pertumbuhan fetus di kandungannya dan juga perkembangan neonatus pada saat sudah lahir. Perkembangan tingginya dan sebagainya itu sangat terganggu. Kita ingat vitamin D itu pertama ditemukan pada kelainan rickets, yaitu tulang lunak pada anak-anak. Tapi dalam studi ini khusus dilihat hubungan antara vitamin D defisiensi dengan terjadinya autism pada anak. Jadi seperti kita tahu, autism itu memang ada banyak faktor ya. Ada faktor genetik yang besar pengaruhnya, tapi ada pengaruh faktor environment, jadi lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini termasuk vitamin D yang penting. Yang sebenarnya gampang sekali kita tingkatkan. Yang harus dikritik sebenarnya adalah multivitamin yang diberikan kepada ibu-ibu hamil itu. Karena kalau kita lihat multivitamin itu, vitamin D-nya cuma rata-rata 400 sampai 100 IU, tentu kita tidak berharap banyak dengan begitu ya. Cuma dikatakan memang kemungkinan terjadinya autism terutama pada ibu dengan kadar darah vitamin D di bawah 40 nanogram per mililiter. Ingat ya, 40 sudah cukup loh. Kriteria cukup itu adalah 30 sampai 100. Makanya dikatakan tidak cukup, jangan hanya 30 udah puas, 40 udah puas. Dalam hal autism cut off-nya itu 40-an ke bawah. Jadi harus di atas 40. Kalau tanya saya tentu seperti biasa, kita ikut aja lah kriteria laboratorium dari yang ada, yaitu mengatakan sufficient atau cukup antara 30 sampai 100. Ikut itu sudah cukup, baik, tapi jangan 30 puas, tapi harus dekat-dekat puncaknya itu sekitar 100. Kalau tanya saya pribadi, selaku Ketua Vitamin D Society Indonesia, harus optimal. Ingat ya, di laboratorium itu, kriteria laboratorium tidak ada kata optimal. Kalau Anda lihat, ditulis 30 sampai 100 cukup. Di atas 150 kemungkinan keracunan. Itu ada blank spot yang tidak disebut. Yaitu antara 100 sampai 150 itu apa? Itu sebenarnya adalah optimal. Itu menurut saya yang harus kita kejar. Semoga ini ada manfaatnya buat ibu-ibu hamil. Minta cek kadar darah vitamin D-nya. Kalau kurang, tingkatkan. Sekali lagi, multivitamin tidak cukup. Semua sedikit-sedikit itu. Ya, vitamin D cuma 400-600 IU. Mau diharapkan apa? Jangan sampai nanti sudah mendapat anak autis serba repot. Tetapi ingat, masih selalu ada harapan. Anak autis itu waktu dilahirkan, dicek darahnya, dibandingkan dengan anak biasa. Ternyata anak autis itu rata-rata kadar darah vitamin D-nya lebih rendah. Jadi, apa jalan keluarnya? Ya perbaiki vitamin D-nya. Apakah bisa memperbaiki? Ya kita lihat. Karena kita tahu autis itu karena perkembangannya dalam kehamilan sudah tidak betul, makanya gangguan di otaknya. Apakah itu bisa diperbaiki? Ya kita perbaiki kadar darah vitamin D-nya. Kan tidak ada salahnya. Kita tahu vitamin D ini berpengaruh kepada semua sistem. Melindungi terhadap kanker macam-macam, melindungi terhadap serangan jantung, dan lain-lain. Demikiannya, supaya ada manfaatnya, terutama untuk ibu-ibu hamil, untuk mendapat generasi yang akan datang lebih baik, ingat kadar darah vitamin D. Cek secara rutin dan tingkatkan kadarnya supaya untuk kesehatan bayimu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dr. Henry Swahendra, stay fit and strong.